Bikin kaget seluruh Indonesia, Jokowi dan SBY akan bantu Prabowo menjalankan tugasnya sebagai presiden. Berbeda dengan Megawati, sampai hari ini belum jelas arah politiknya. Ketika Pak Prabowo ingin berjumpa dengan Megawati juga sangat sulit, entah apa yang terjadi. Bagaimana berita selanjutnya? Silahkan simak baik-baik karena hari ini ada dua berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Inilah berita yang pertama. Dua presiden Indonesia disebut masih akan bantu Prabowo dalam pemerintahan, emban jabatan apa saja. Calon presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat dukungan dari dua presiden Indonesia, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7, Joko Widodo. SBY selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menyatakan dukungan langsung ke paslon Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, meski tak diungkap langsung, Jokowi merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Dukungan keduanya diberikan untuk Prabowo Gibran sejak mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon. Setelah Prabowo Gibran diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, kemana langkah politik dari dua presiden yang memberikan dukungan itu? Yang pertama kita bahas dulu, SBY. Partai Demokrat menegaskan Presiden ke-6 SBY akan turut serta mendukung peran pemerintah selanjutnya. Hubungan SBY dengan Prabowo layaknya sahabat tidak akan terpisahkan. Beliau berdua memberikan pesan kuat atas kebersamaan dan soliditas keduanya yang tidak bisa dipisahkan. Atas hal itu, SBY akan terus mendukung peran Prabowo nantinya di pemerintahan untuk 5 tahun mendatang. Bahkan SBY akan turut memberikan beragam saran dan pertimbangan jika diminta Prabowo Subianto. Pak SBY akan mendukung setiap langkah sahabatnya, Pak Prabowo, untuk 5 tahun ke depan, termasuk dalam memberikan saran dan pertimbangan. Pernyataan ini seperti memberikan sinyal kalau SBY akan mendapatkan posisi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Berbeda dengan SBY, Jokowi disebut akan jadi orang di balik pemerintahan Prabowo Gibran dengan menjadi penasihat. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tak ada yang tak mungkin selama tidak menyalahi konstitusi jika Jokowi jadi penasihat presiden. Menurut Bahlil, mengingat Jokowi 2 kali menjabat sebagai presiden, maka kemungkinannya besar jika nantinya Jokowi menjabat sebagai penasihat khusus presiden terpilih. Meski demikian Bahlil membantah, jika Presiden Joko Widodo ikut dalam pembahasan pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya, karena menunjuk menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pertemuan Prabowo dan Megawati terganjal sikap ambigu Ketum PDIP sendiri, Jokowi masuk pusaran. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan, rencana pertemuan Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terganjal sikap ambigu Megawati dengan beri dua dikenal berbeda. Menurutnya, di satu sisi peluang kedua tokoh itu bertemu masih terbuka lebar, sebagaimana sikap yang ditunjukkan Ketua DPP PDIP sekaligus Putri Megawati, Puan Maharani, tapi, di sisi lain, justru rencana itu terhalang oleh Megawati sendiri. Menurut Kodari, ada peluang PDIP berkoalisi dengan Prabowo, namun hal itu terganjal dengan sosok Presiden Jokowi. Saya melihatnya bahwa sebetulnya ada kemungkinan Ibu Megawati atau PDI Perjuangan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi. Saya melihat disitulah kemudian letak kerumitan atau kerepotannya, ujarnya. Dipaparkannya, Jokowi dan Prabowo merupakan satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Namun, tampaknya Megawati justru tidak begitu berkenan atas hubungan harmonis kedua orang tersebut. Karena saya melihat Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi itu satu tim dan kita lihat bagaimana keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan luar biasa ya dalam beberapa hari ini, kata Kodari. Misalnya, ke Istana Negara saja sampai 2 kali, hari pertama datang hari kedua juga datang. Dan kita bisa lihat foto itu diunggah oleh Pak Prabowo dalam Instagram resminya, termasuk juga pertemuan dengan Mas Gibran dan keluarga. Lanjutnya, Kodari menilai bola panas kini berada di tangan Prabowo untuk menentukan arah apakah ingin tetap berjalan bersama Presiden Jokowi atau memilih berkoalisi dengan Megawati. Jadi,
Tugas sejarah Pak Prabowo untuk menentukan istilahnya beliau akan jalan bareng dengan Pak Jokowi atau jalan bareng dengan Ibu Mega. Saya melihatnya seperti itu, ucapnya. Lanjut Kodari, upaya Prabowo untuk merangkul Megawati sudah beberapa kali dicoba, seperti mengutus Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Ruslani yang bertemu Megawati di kediamannya di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Namun, kabarnya respon dari Megawati tetap kekeh seakan mau menerima rekonsiliasi dengan syarat tanpa adanya ikut campur Presiden Jokowi. Soal adanya Rosan datang ke Teuku Umar itu bagian dari pesan-pesan rekonsiliasinya, tetapi juga ada sebetulnya pesan sekali lagi yang ambigu ya, karena di sisi yang lain itu ada pesan penolakan juga terutama kepada Pak Jokowi, ucapnya. Kodari memprediksi keinginan Megawati itu tidak akan tercapai seperti yang diharapkan, pasalnya Prabowo dan Presiden Jokowi sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, atau bahasa lainnya ia menyebutnya sebagai Dwi Tunggal dalam mengelola Indonesia ke depan. Sementara seperti saya bilang bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada hari ini saya lihat adalah satu kesatuan atau boleh dibilang bahkan sebagai Dwi Tunggal dalam mengelola Indonesia ke depan begitu, katanya. Sejauh ini signal yang konsisten hanya datang dari hubungan Prabowo dan Presiden Jokowi yang terus terjalin harmonis dalam momentum Hari Raya Idul Fitri ini. Jadi kita dapat dua pesan di situ. Pesan yang konsisten menurut saya cuma datang dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kenapa saya sebut konsisten? Karena Prabowo 2 kali datang ke istana ketemu Pak Jokowi terus dan akrab. Lalu kemudian sorenya Mas Gibran datang ke Kertanegara, kediaman Pak Prabowo dan bertemu dengan Pak Prabowo, ujarnya. Sedangkan sinyal yang ditunjukkan Megawati kepada Prabowo masih ambigu. Meskipun Kodari menilai tidak ada masalah pribadi antara Megawati dan Prabowo namun terhalang hubungan yang tidak harmonis Megawati dengan Presiden Jokowi. Yang konsisten ketemu itu adalah Jokowi dan Prabowo sementara di sisi yang lain Teuku Umar atau Ibu Mega itu PDI Perjuangan mau ketemu dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi di situ, katanya. Kodari menyampaikan jika pada Pilpres 2014 sampai 2019 kemarin yang ditunggu adalah pertemuan antara Prabowo dan Presiden Jokowi. Pada Pilpres 2024 ini yang ditunggu adalah pertemuan Prabowo dan Megawati meskipun dalam kontestasi Prabowo melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tahun 2024 ini justru yang ditunggu itu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Sebetulnya kalau tanpa dalam tanda kutip embel-embel soal Pak Jokowi ya saya kira pasti pertemuan itu sudah terlaksana. Tetapi karena ada masalah Pak Jokowi lalu kemudian seolah-olah Pak Prabowo ini dipaksa memilih antara Ibu Mega atau Pak Jokowi, ujarnya. Kodari memprediksi Prabowo sulit melepas Presiden Jokowi pada pemerintahannya 5 tahun mendatang karena yang menjadi wakil presiden adalah putra sulung dari Presiden Jokowi sendiri yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai pengikat di antara keduanya. Saya kira memang itu hampir-hampir sangat sulit ya, karena Pak Prabowo ini kan pemerintahannya tahun 2024 sampai tahun 2029 kan bersama dengan Mas Gibran. Jadi rasanya hampir-hampir gak mungkin tidak melibatkan Mas Gibran garis miring Pak Jokowi di pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2009. Pungkas Kodari.